Insinyur Sutami menteri termiskin di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik di era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Insinyur Sutami layak dijadikan teladan, mengawasi banyak proyek pembangunan, namun hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Bahkan, dia disebut-sebut sebagai menteri termiskin dalam sejarah Republik Indonesia. Sebelum akhir hayatnya, dijatuh sakit dan kekurangan gizi, menteri yang bersahaja itu disebut-sebut tak punya uang untuk membayar rumah sakit. Menjadi ironis sebab Sutami selama 14 tahun menjabat menteri untuk dua presiden. Untuk lebih jelasnya tentang Insinyur Sutami, seorang menteri yang sederhana ini, saksikan dalam video berikut ini. Profil Insinyur Sutami. Insinyur Haji Sutami atau Sutami lahir tanggal 19 Oktober tahun 1928 adalah seorang insinyur sipil yang pernah menjabat Menteri Pekerjaan Umum Indonesia. Ia sudah menjadi menteri sejak tahun 1964 pada Kabinet Dwikora I masa pemerintahan Presiden Soekarno sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk urusan penilaian konstruksi hingga tahun 1978 pada Kabinet Pembangunan II masa pemerintahan Presiden Soeharto selama 13,5 tahun. Insinyur Sutami adalah Menteri Pekerjaan Umum terlama, dengan masa jabatan selama 12 tahun pada 6 kabinet dihitung sejak menjabat Menteri Koordinator Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga pada Kabinet Dwikora II tanggal 22 Februari tahun 1966. Beliau adalah lulusan Teknik Sipil ITB tahun 1956, sudah terkenal cerdas sejak menempuh pendidikan dasar dan menengah di Solo, salah satunya di SMA Negeri 1 Surakarta. Ketika menjadi Direktur Hutama Karya, tahun 1961 sampai tahun 1966, ia menjadi pimpinan Pusat Proyek Pembangunan Jembatan Ampera di Sungai Musi, Palembang. Dia juga memelopori penggunaan konstruksi beton pratekan saat membangun Jembatan Semanggi, Menteri PU dan Tenaga Listrik pada tahun 1973 sampai tahun 1978. Menteri yang sederhana. Insinyur Sutami merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik di era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Beliau dikenal dengan kesederhanaannya karena sering menolak fasilitas mewah yang diberikan kepadanya, padahal beliau merupakan menteri berprestasi yang memegang proyek-proyek besar seperti Jembatan Ampera dan Jembatan Semanggi. Saking sederhananya, beliau bahkan tinggal di rumah yang beliau beli dengan cara dicicil. Bahkan rumah tersebut baru lunas setelah beliau pensiun. Yang lebih sedihnya lagi, Insinyur Sutami sempat kekurangan uang sehingga beliau terlambat untuk membayar tagihan listrik, hingga PLN pun melakukan pencabutan layanan sementara untuk kediamannya. Insinyur Sutami yang tak pernah hidup mewah ini mengembalikan semua fasilitas segar yang pernah ia terima saat lepas jabatan di tahun 1978. Setelah pensiun, Insinyur Sutami jatuh sakit dan kondisi ekonomi yang serba kurang membuat beliau sempat takut untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Hingga akhirnya beliau mau dibawa ke rumah sakit karena pemerintah turun tangan. Menteri dengan karya gemilang. Meski hidup dalam kondisi serba pas-pasan bahkan pernah juga kekurangan, selama menjabat sebagai Menteri PU, Sutami telah menorehkan banyak karya gemilang. Pada eranya, Jembatan Semanggi yang hingga kini menjadi salah satu ikon Jakarta dibangun. Di bawah masa kepemimpinannya, beragam proyek besar juga ia awasi. Misalnya renovasi gedung DPR, pembuatan Waduk Jatiluhur, hingga pembangunan Bandara Ngurah Rai di Bali dan Jembatan Ampera di Palembang. Diberitakan Kompas TV, meski memegang banyak proyek dengan skala besar, Sutam tidak pernah meminta fee kepada pemborong atau perusahaan yang mengerjakannya demi kepentingan pribadinya. Sutami memang berbeda. Semua orang yang bekerja dengannya selalu bisa menangkap kesan pendiam dan sederhana darinya. Wafatnya Insinyur Sutami. Sayang, Sutami tak bisa melanjutkan jabatan sebagai menteri karena sakit, sehingga harus berakhir pada tanggal 29 Maret tahun 1978. 2 tahun kemudian, tepat pada tanggal 13 November tahun 1980, dia meninggal dunia. Meski sudah tiada, karya-karya Sutami yang jauh dari sensasi semasa menjabat banyak dirasakan masyarakat manfaatnya hingga saat ini. Sebelum wafat,
Kepada keluarganya Sutami pernah menyatakan tak ingin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, namun, ketika ada tawaran dari pemerintah untuk memakamkan Sutami di kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, istri dan anak-anaknya keberatan, sebab, hal itu akan menyulitkan mereka untuk berziarah karena aktivitas mereka semuanya di Jakarta. Akhirnya disepakati jenazah Sutami dimakamkan di Tanah Kusir dengan Inspektur Upacara Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal M. Panggabean. Demikian kisah Insinyur Sutami, sebagai pejabat yang sangat sederhana, tetapi banyak menghasilkan karya yang gemilang, semoga dapat menjadi inspiratif bagi kita semua, terutama bagi pejabat negara di negeri tercinta ini.